Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para lora, para tokoh masyarakat khusus guru kita bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan Sampang, yaitu Al-Muhtaram Kiai Haji Mahrus Malik, tak segenap keluarga besar beliau. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Ja'far, ada Habib Abdurrahman Al-Khilid, dan semuanya para kiai, para sesepuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihsan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita, kiai kita, masyayikh kita Allah panjang nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, santri dan santriwati juga alumni beserta wali santri dan santriwati yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka haflah akhirus sanah ad-dirasiyah atau haflatul imtihan di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Mudah-mudahan segenap santri yang belajar di tempat ini beserta segenap alumni, baik yang lulus hari ini atau yang lulus sebelum-sebelumnya, mendapatkan ilmu yang barakah, yang bermanfaat buat umat, buat agama, nusa dan bangsa, dan menjadi qurratul 'ain li sayyidil kaunain sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Ponpes Al-Ihsan ini sudah berdiri semenjak lama. Tadi saya mendengar dari Kiai Mahrus hafizahullah taala wa ra'ah, beliau sudah jadi pengasuh generasi yang ke-8, saudara. Luar biasa. Berapa banyak ulama-ulama besar yang dicetak oleh pesantren ini. Tidak usah jauh-jauh, kita kenal dari daerah ini ada seorang ulama, Kiai Haji Syukron Ma'mun, yang sudah luar saat kiprahnya di Jakarta. Sekarang juga ada salah satu wakil ketua umum MUI yang hubungannya baik dengan kami, Kiai Haji Khalil Nafis.
Dan luar biasa juga alumni pondok pesantren ini, saudara. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang kita nggak bisa kita sebutkan. Yang begitu banyak juga ada wakil Rais Am Nahdlatul Ulama, seorang faqih usuli, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Dan saya dengar juga beliau alumni daripada pondok pesantren Al-Ihsan ini. Luar biasa, saudara. Santri dan alumni Al-Ihsan tidak lain dan tidak bukan, ini semua menunjukkan keikhlasan para muassis dan para pengasuhnya, saudara. Makanya luar biasa pesantren-pesantren seperti ini didirikan lebih dari 200 tahun yang lalu, dan semua pesantren yang didirikan oleh para aulia sholihin, begitu juga majelis taklim dan lain sebagainya, enggak lain dan enggak bukan tujuannya untuk mengajak orang kepada Allah, li da'watil khalq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, saudara, goalnya, tujuannya bagaimana manusia ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan hadhihi sabili? Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ila Allah. Jalannya Nabi Muhammad ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Bukan mengajak untuk kepada manusia, bukan. Bukan mengajak kepada ormas. Ormas cuma perantara, cuma kendaraan, cuma wasilah. Bukan mengajak kepada partai tertentu. Bukan mengajak kepada golongan. Bukan mengajak kepada ini dan itu, tapi ad'u ilallah. Apapun bentuknya, caranya, ujungnya untuk mengajak kepada Allah subhanahu ala basirah. Mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basirah, ay ala bayyinatin wadihatin wa hujjajin bayyinatin. Berdasarkan hujjah-hujjah yang terang benderang, yang jelas, saudara. Siapa yang mengajak kepada Allah? Ana wa man ittaba'ani. Kata Rasulullah, aku, ini jalannya Nabi Muhammad, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti jejak estafetnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ma usisat hadhihi al-ma'ahid wa la uqimat hadhihi durus wal majalis illa li da'watil khalq ila al-khaliq. Tidaklah dirintis pesantren, tidaklah didirikan majelis-majelis, pengajian-pengajian, kecuali tujuan utamanya untuk mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat, saudara, luar biasa. Para ulama-ulama dulu itu dakwahnya membekas, karena memang orientasinya mengajak makhluk kepada Khalik. Dakwah itu betul-betul dijadikan tuntunan. Beda dengan belakangan ini, saudara. Kadang-kadang saya miris, saya sedih, saudara. Ulama-ulama dulu merintis pesantren 200 tahun bisa bertahan, dakwahnya membekas sampai hari ini. Tapi belakangan ini makin kesini kita lihat pesantren makin banyak, majelis makin banyak, dai makin rame, acara-acara makin banyak. Tapi kok rasa-rasanya kualitas umat makin jauh dari Allah Ta'ala, saudara. Kualitas umat kok makin merosot. Ini yang salah di mana? Padahal secara kuantitas naik terus kuantitasnya, saudara. Tapi secara kualitas, saudara, yang kita dapatkan, yang kita saksikan, makin hari umat makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Jawabannya apa? Karena yang disebut dengan dakwah atau yang pakai pakaian dakwah saat ini banyak yang bukan lagi jadi tuntunan, tapi sekedar jadi tontonan saja, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dakwah cuma jadi tontonan. Buktinya apa? Berapa banyak
Kita lihat majelis-majelis, berapa banyak perayaan-perayaan keagamaan hari besar Islam. Kalau mengundang seseorang buat bicara, pertimbangannya apa? Undang fulan saja, kenapa? Viral, saudara. Betul atau tidak? Yang diundang yang viral, nggak peduli mau alim nggak alim, mau soleh nggak soleh, mau warok nggak warok, mau istiqamah nggak istiqamah, nggak ada urusan. Yang penting viral. Berarti ini bukan tuntunan, tontonan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Pernah saudara, ini jangankan saya, sekelas Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau cerita, kata beliau kalau ngomong sama abah ini pernah, kata beliau, ada orang ngundang, ini ngundang Habib Rizik. Panitia bilang begini, Habib, saya ngundang Habib. Oh, kata Habib, ya insya Allah saya sehat, saya datang. Kalau nggak ada urus syar'i saya datang, kata beliau. Iya Beb, tapi saya pesan ya Beb ya, nanti ceramahnya yang lucu ya Beb ya. Lo kata Habib, kalau mau ceramah lucu jangan undang saya, undang Sri Mulat, kata beliau. Artinya apa? Orientasinya dakwah tontonan, bukan lagi tuntunan. Makanya jangan kaget, banyak majelis dakwah, tapi umat bukan makin baik, bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh, karena dakwahnya tidak lagi jadi tuntunan, tapi dakwah cuma sekedar tonton. Makanya pada malam hari ini saya mau bahas satu hal penting, saudara. Ini yang hadir mayoritas santri, betul? Alumni pesantren, betul? Keluarga besar pesantren, betul? Artinya sedikit banyak dalam bentuk apapun kita pasti akan bergelut di dunia dakwah. Dunia dakwah itu nggak cuma ceramah. Ceramah itu salah satu bentuk dakwah. Mereka yang ngajar di pesantren juga dakwah. Ngajar fikih itu ngajak orang kenal syariat, berarti ngajak kepada Allah. Ngajar tauhid itu ngajak orang ma'rifat billah, berarti ngajak orang kenal kepada Allah. Ngajar tasawuf itu ngajar bersihin hati, berarti mendekatkan kepada ihsan, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ngajar juga dakwah, yang aktif di medsos dakwah, yang berusaha menampilkan akhlak yang baik di hadapan masyarakat juga dakwah, berhal saudara. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas, ada satu pembahasan penting. Ada seorang ulama dari Al-Azhar Syarif, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, saudara. Dari Al-Azhar, bukan Imam Ghazali, bukan. Kalau Imam Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau wafatnya tahun 505 Hijriah. Imam Al-Ghazali. Ini yang saya maksud bukan Imam Al-Ghazali, tapi Fadilatul Doktor Syekh Muhammad Al-Ghazali, ahad kibar ulama Al-Azhar, salah satu ulama besar Azhar yang hidup di tahun abad ke-20-an, baru belum lama beliau wafat tahun 90-an kalau nggak salah, saudara. Beliau nulis satu kitab yang sangat menarik, judulnya Ma'allah Dirasatun fi Da'wati wa Du'a, mempelajari bagaimana fenomena dakwah yang terjadi di tengah umat ibadah Allah. Di kitab tersebut beliau ada nulis satu pembahasan yang penting sekali, yang harus diketahui oleh umat, apalagi talabatul ilm, para santri dan para alumni pondok pesantren, penting untuk tahu, saudara, yaitu sifatul da'iyah, bagaimana harusnya karakter seorang yang ingin terjun memperbaiki keadaan umat, mengajak kepada Allah Subhanahu. Setidak-tidaknya, kata beliau, sekurang-kurangnya kalau seorang dai mau sukses dalam dakwahnya, betul-betul pengen menjalankan tugas dakwah, minimal dalam diri seorang dai harus ada 5 sifat, saudara. Ada berapa sifat? Kurang kompak, kurang semangat, reng sampang. Ada berapa sifat? Kurang kencang. Ada berapa sifat? Saya pengen uraikan 5 sifat ini, tapi sekarang udah jam 10 lewat 10 menit. Kira-kira lanjut atau jangan ini? Masih semangat? Yakin? Betul. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar dulu semangatnya. Reng sampang semuanya angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu alaihi. Yang pertama, saudara,
di dalam diri seorang dai, siapapun Anda. Dan kita setiap muslim punya kewajiban balighu anni walau ayah, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing untuk mengajak manusia sebisa mungkin kepada Allah Subhanahu. Maka sifat dai yang pertama kata beliau harus punya apa? As-silatu billah. Seorang dai itu harus punya hubungan yang erat dengan Allah, punya ketersambungan, saudara, hatinya ada Allah. Bagaimana mungkin seseorang yang nggak punya as-silatu billah, nggak punya hubungan dengan Allah, mau mengajak kepada Allah? Al-munqati'u 'anillah kaifa yad'u ila Allah. Orang yang terputus dari Allah bagaimana mengajak kepada Allah? Seseorang yang di hatinya tidak ada Allah, zikir enggak, wirid enggak, tahajud enggak, saudara, khusyuk pun sama sekali enggak berusaha buat khusyuk. Qalbun farighun 'anillah, hati yang kosong dari Allah, bagaimana mau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara? Betul atau tidak? Makanya kalau kita lihat jangan kaget sekarang. Banyak orang yang pakai pakaian dakwah, atributnya atribut dakwah, tapi kelakuannya bejat, saudara. Cabul lah, terlibat porno lah, nipu lah, jual beli dakwah lah, saudara. Kenapa? Hatinya kosong dari Allah. Saya teringat, saudara, di Al-Quran ada satu ayat. Kalau kata guru saya Habib Sadaq Bahrul hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau menjelaskan, ada ulama tafsir menjelaskan, iblis itu berusaha bagaimana caranya supaya manusia nggak ingat ayat ini. Sebab kalau manusia, ulamanya kah, ustadznya kah, santrinya kah, masyarakat secara umum, kalau sampai ingat ayat ini, maka iblis akan kelabakan, gagal misinya, saudara. Karena ini salah satu tipu daya iblis yang paling dahsyat. Apa ayatnya yang iblis berusaha supaya kita lupa ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun." Shadaqallahul azim. Allah taala mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullah." Jangan kalian jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. La wirid, wala zikir, wala hizib, wala baca Quran, wala salat sunnah, wala berusaha buat khusyuk dalam salatnya, saudara. Jangan kalian jadi orang yang lupa kepada Allah. Kenapa? Kalau sudah lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, Allah akan bikin mereka lupa diri, saudara. Orang yang lupa dari Allah akan dibuat lupa diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lupa diri, saudara, akhirnya apapun dilakukan, nggak ada takutnya, saudara. Agama dijual belikan, syahwat terus dipenuhi, nggak peduli walaupun harus melanggar syariat. Orang lain dizalimi, hak orang dirampas. Lupa diri, saudara. Kenapa lupa diri? Karena dasarnya gara-gara lupa kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah lupa diri, apa kata Allah? Ulaika humul fasiqun. Ujung-ujungnya jadi orang fasik. Na'udzubillah min. Makanya kalau kita lihat kiai-kiai dulu, saudara, kalau saya jauh-jauh Syekhana Khalil Bangkalan dan kiai-kiai sepuh Madura dulu, dakwahnya begitu terasa, saudara. Efeknya dahsyat, mengakar. Padahal dulu belum ada media sosial, belum ada TV, jalan masih susah, kendaraan masih sulit. Begitu pula Wali Songo, saudara. Bagaimana Wali Songo berhasil menjadikan satu pulau Jawa masuk Islam di zaman itu ratusan tahun lalu. Kendaraan masih susah, akses tidak mudah. Begitu juga ada guru tua di Sulawesi yang bangun al-khairat. Di zaman ketika Indonesia merdeka, belum merdeka atau baru merdeka, dia sudah bikin 500 madrasah di Sulawesi, saudara. Pengaruhnya luar biasa, padahal bahasa Indonesia tidak lancar, saudara. Kenapa dakwah mereka bisa telah begitu terasa? Karena apa yang mereka sampaikan keluar dari hati yang dipenuhi dengan Allah. Kalau sudah kata-kata keluar dari arif billah, hati yang dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat kata-kata itu sampai ke dalam hati sehingga meresap dan mengakar. Dampaknya terasa di tengah masyarakat, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan para santri, kenapa kita di pesantren? Bukan cuma sekedar transfer knowledge, bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan. Mungkin di kampus-kampus di universitas Anda lulus ujian selesai, nggak peduli Anda mau sholat mau nggak sholat, Anda mau akhlak bagus akhlak nggak bagus, nggak ada urusan. Yang penting Anda bisa ngerjain ujian, absen terpenuhi syarat administratif, selesai. Tapi di pesantren nggak cukup, saudara. Bukan cuma belajar yang diajarkan, tapi diajarin sholat berjamaah, tahajud, wirid, baca Quran. Kenapa? Supaya saudara kalau sudah lulus bukan jadi ulama yang beda, bukan jadi ulama fasik yang hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jadi orang-orang yang betul-betul hatinya dipenuhi dengan Allah, sehingga kalau hatinya sudah dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, orientasi dakwahnya bagaimana caranya mengajak umat kepada Allah Subhanahu. Makanya minimal kalau kata pesan guru saya Syekhuna Abuya Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah taala wa ra'ah, minimal nih santri. Saya nggak kasih yang maksimal dah, kalau maksimal nggak bakal dikerjain, percuma. Saya bicara yang minimal aja. Soalnya kita ini sama-sama santri akhir zaman, malas wirid, malas zikir. Saya udah paham udah. Minimal santri itu minimal seminim-minimnya satu, sholat berjamaah jangan putus, saudara. Usahakan bagaimana caranya sholat berjamaah. Yang kedua, saudara, kalau nggak bisa melakukan semua sholat sunnah seminim-minimnya, jangan tinggalkan qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu salah satu sholat sunnah paling afdol. Rakaatin subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya, saudara. Jangan tinggalkan qobliyah subuh. Dan satu lagi, jangan tinggalkan sholat witir kalau kata guru saya. Karena witir itu mukhtalafun fi wujubihi, diperdebatkan sebagian ulama seperti mazhab Hanafi mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Berarti menurut mereka kalau nggak sholat witir dosa, saudara. Maka jangan tinggalkan sholat witir walau rakaat wahidah, paling tidak salah rakaat, saudara. Minimal seminim-minimnya. Mau sholat sunnah yang lain lebih bagus, tapi seminim-minimnya. Anda sesibuk apapun, serepot apapun, jangan tinggalkan ini, saudara. Ditambah baca Quran walaupun sedikit, istiqomahkan. Anda istiqomah baca Quran walaupun setiap hari sekian lembar, sekian halaman, saudara. Nggak perlu 1 juz, kalau nggak bisa minimal sekian halaman. Lihat bagaimana perubahan dalam hidup Anda. Pegang omongan saya baik-baik, saudara. Dan yang keempat, ya, wirid zikir paling sedikit ba'da subuh dan wirid petang, saudara. Kalau di kalangan Al-Abi Alawi ada yang dikenal dengan wiridul latif. Ba'da subuh itu dibaca. Imam Abdullah bin Amr bin Muhammad Al-Haddad nulis wirid namanya wiridul latif. Abu Yasin Muhammad bin Amr Maliki sangat wanti-wanti murid-murid beliau jangan sampai tinggalkan yang namanya wiridul latif. Wiridul latif itu, saudara, silahkan buka di internet, wiridul latif langsung keluar. Di buku-buku wirid ada. Wiridul latif itu yang mengumpulkan Imam Al-Haddad. Tapi Imam Al-Haddad bukan sekedar mengumpulkan. Beliau itu bukan bikin dari kepalanya sendiri. Beliau kumpulkan dari hadis-hadis. Karena ada hadis-hadis Nabi yang bicara soal azkar sabah wal masa, zikir pagi hari dan sore hari, yang tujuannya buat jadi benteng kita, benteng keluarga kita. Itu ada zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW dan diajarkan para ulama salaf. Sama Imam Al-Haddad dikumpulkan jadi yang namanya wiridul latif, saudara. Dan salah satu lagi habis maghrib atau habis isya ratib. Kalau mau ratib al-atas silahkan, mau ratib al-Haddad silahkan. Saya ingat ini ada Suadi nih, sopirnya Mbah Kiai Toifur. Saya ingat Kiai Toifur itu berkali-kali bisik-bisik ke saya, Habib, pulau dipeseni sama Kanjeng Nabi SAW. Habib, berkali-kali saya dipeseni sama Kanjeng Nabi, mimpi Nabi itu pesan jangan tinggalkan yang namanya ratib al-atas sama hizib nasrnya Imam Abdul Hasan Asy'adzili. Itu saya dengar dari kuping saya sendiri dari Mbah Kiai Toifur Mawardi yang baru saja meninggal dunia tahun lalu. Mudah-mudahan kita diberikan barokah beliau, insyaallah. Jangan tinggalin walaupun atau ratib al-Haddad seperti yang istiqomah diamalkan oleh Kiai Haji Khalil Makaran, saudara, sebagaimana kesaksian daripada duriah beliau ratib al-Haddad. Ini jangan ditinggalkan ini. Nggak usah banyak-banyak, mirip jangan muluk-muluk. Kalau mau bisa banyak udah istiqomah bagus. Tapi kalau tidak bisa, sesibuk apapun minimal baca wiridul latif.
dan baca ratib di malam hari, saudara. Ada pagi satu, ada malam satu. Supaya apa? Satu, supaya kita nggak lalai, hati tetap tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, ibadallah, supaya menjadi benteng buat menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, min syarrin zahirin wa batinin, baik dari keburukan yang zahir atau yang keburukan yang batin, kita bisa jaga, dibentengi dengan wirid dan hizib yang diajarkan oleh para ulama. Insyaallah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka saudara, syarat yang pertama, kalau mau dakwah betul-betul sukses, harus ada as-silatu billah, ada hubungan ketersambungan dengan Allah Subhanahu. Karena hati yang kosong dari Allah, bagaimana mau mengajak kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, saudara, apa syarat yang kedua? Islahul nafs, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dan itu harus bisa memperbaiki dirinya sendiri sebelum orang lain. Islahul nafs, perbaiki diri sendiri. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, "Ya Isa, id nafsak, fa in ta'ad fa'idin nas wa illa fastahi minni." Kata Allah kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, id nafsak, nasihati dirimu wahai Isa. Nasihati dirimu. Fa in ta'ad, kalau dirimu telah menerima nasihat, mengamalkan nasihat tersebut, fa'idin nas, baru nasihati orang lain. Wa illa fastahi minni, tapi kalau kamu nggak bisa nasihati dirimu, nasihati orang lain, fastahi minni, malu darimu," kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihatin orang bisa, tapi nasihati diri sendiri nggak dilakukan. Memang ya, saya setuju. Di dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali membahas syarat amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kepada yang baik, mencegah keburukan. Itu nggak harus ada-ada. Orang fasik sekalipun yang masih ahli maksiat tetap punya kewajiban buat amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau nunggu baik baru amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya nanti nggak ada yang bisa amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Imam Ghazali bahkan kasih contoh yang cukup ekstrim dalam Ihya. Kata Imam Ghazali, "Wa 'ala muta'atil kas an yunkiral julas." Wa 'ala muta'atil kas an yunkiral julas. Itu kan Imam Ghazali kasih contoh, andai kata ada orang mabok, Pak, mabok, lagi kekek botol, kalau orang Betawi, lagi mabok pegang botol. Lantas dia melihat ada orang lain yang mabok, dia lagi mabok, melihat ada orang lain yang mabok, maka maboknya dia tidak menggugurkan kewajiban dia untuk menegur orang lain yang mabok, saudara. Walaupun dia lagi dalam mabok, dia lagi maksiat, tidak menggugurkan kewajiban dia untuk tetap amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, memang nggak disyaratkan. Bahkan dalam hadis disebutkan, "Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Kata Nabi SAW, ya, seringkali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dukungan untuk agama ini, maksudnya umat Islam, dengan berkat ar-rajulil fajir, seseorang yang fajir, durjana, saudara. Kadang-kadang umat Islam terbela dengan kelakuan orang yang justru orang tersebut ahli maksiat, durjana. Tapi pertanyaannya, kalau kita berusaha buat memperbaiki orang lain, nggak memperbaiki diri sendiri, mau sampai kapan jadi seperti lilin? Lilin itu bagaimana? Lilin itu menerangi orang di sekitarnya, tapi dia membakar dirinya sendiri, saudara. Itu lilin. Maka kalau kita berusaha nasihati orang, kita berusaha buat memperbaiki keadaan orang, tapi diri kita tidak perbaiki, tidak berusaha memperbaiki diri, ibarat lilin. Di sekeliling kita mendapatkan penerangan, tapi kita sendiri hancur. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mau jadi seperti lilin? Na'udzubillah min kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berat, tak gampang. Makanya Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah dalam Al-Fadhaihil Batiniyah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya kalau kita mau memperbaiki keadaan, maka mulai dari perbaikan diri sendiri, saudara. Mulai dari diri sendiri. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang nggak bisa memperbaiki negaranya, bagaimana mau memperbaiki dunia?
Kalau nggak bisa memperbaiki lingkungan sekitarnya, bagaimana memperbaiki negara? Kalau nggak bisa memperbaiki keluarga, bagaimana memperbaiki lingkungan? Nggak bisa memperbaiki diri sendiri, bagaimana memperbaiki keluarga? Mulai dari diri sendiri, perbaiki diri sendiri, lanjut perbaiki keluarga kita, anak kita, istri kita. Lihat di rumah kita, masih ada nggak istri atau anak perempuan kita yang keluar rumah nggak pakai jilbab, saudara? Atau anak-anak kita yang nggak sholat, saudara? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah katakan disuruh sabar. Perintahkan anak sholat nggak enteng, nggak gampang. Makanya Allah mengatakan wastabir 'alaiha, sabar, saudara, dalam perintahkan anak sholat. Ada pelanggaran syariat nggak dalam rumah kita? Mulai dari diri sendiri, lanjut keluarga kita, lanjut lingkungan sekitar kita, lanjut perbaiki negara kita, baru bisa perbaiki diri di dunia, saudara. Mulai dari diri sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo langkah yang kedua yang harus kita lakukan, mulai perbaiki dari diri sendiri sambil kita perbaiki lingkungan di sekitar kita, saudara. Sambil kita perbaiki lingkungan di sekitar kita. Jadi simultan, jangan juga kewajiban sosial kita tinggalkan. Fokus saya belum baik-baiknya, namanya orang baik gak akan pernah merasa baik sampai mati, saudara. Orang kalau merasa baik berarti belum baik. Kalau merasa belum baik berarti ini baik, saudara. Nah, kalau semuanya belum merasa baik lalu dengan alasan itu nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, ya repot juga, nggak bisa. Tetap kita fokus perbaiki diri kita sendiri sambil perbaiki keadaan di sekeliling kita. Makanya Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu mengatakan wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwani id kanu ma'i. Kata Imam Al-Haddad, aku kalau menyampaikan sebuah nasihat, maka fal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi. Kata beliau, saya kalau menyampaikan nasihat, maka nasihat itu saya tujukan pertama kali untuk siapa? Untuk diri dia sendiri, saudara. Ini beliau alim, kabir, allamah, wali min awliyaillah. Dari masih kecil saja sholat sunnahnya sudah ratusan rakaat, saudara. Paling menjaga sunnahnya Rasulullah. Tapi tetap beliau mengatakan, saya kalau ngasih nasihat, maka nasihat itu saya tujukan kepada diri saya sendiri sebelum saya tujukan ke orang lain. Fal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwani id kanu ma'i. Setelah diri saya sendiri, baru untuk saudara-saudara saya yang ingin mendengarkan nasihat tersebut. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Siap perbaiki diri sendiri. Kurang kompak, kurang semangat. Siap perbaiki diri sendiri. Siap perbaiki keluarga kita. Siap perbaiki lingkungan di sekitar kita. Siap amar ma'ruf nahi munkar. Semua angkat tangannya, takbir. Setelah Nabi. Jam berapa ini? Lanjut. Ibu-ibu udah ngantuk kelihatannya ini. Bu, berapa beres, Bu? Alhamdulillah, Bu. Ibu-ibu yang ngajinya khusyuk dengan pengajian, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, makin disayang suami. Tapi ibu-ibu yang saya lagi ceramah ngobrol atau lagi main HP, saya doakan suaminya kawin 3. Nah, baru rame ibu-ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi udah berapa yang saya sebutkan? Yang pertama apa? As-silatu billah, punya hubungan dengan Allah. Yang kedua islahun nafas, perbaiki diri sendiri. Yang ketiga, saudara, apa yang ketiga? Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, diqqatul fahmi lid-dini wa dunya. Diqqatul fahmi lid-dini wa dunya, punya pemahaman yang mendetail terhadap agama dan realita kehidupan di dunia, saudara. Ini harus seimbang nih, kita beliau punya pemahaman yang detail terhadap agama, punya bekal yang cukup, ngajinya yang tuntas. Kalau ngaji fikih dari kitab yang kecil sampai kitab yang besar, karena man talabal ilma li nafsihi fa qalilun minhu yakfi, wa man talabal ilma lin nas fa hawaijun nas katsira. Orang kalau menuntut ilmu buat dirinya sendiri, sekedar buat jalankan fardhu ain saja sedikit cukup.
Tapi kalau menuntut ilmu buat tampil di masyarakat, maka fahawaidun nas kathirah, kebutuhan orang banyak, maka bekalnya juga mesti banyak. Harus punya pemahaman yang mendetail terhadap agama, ngaji yang tuntas, fikihnya mulai dari Safinatul Najah, Sulamut Taufik, Muqaddimah Hadramiyah, Umdah Fathul Qarib, saudara, Syarah daripada Takrib, Zubat, Umdatus Salik, lanjut Fathul Mu'in, belajar lagi sampai Manhajul Talibin. Kalau bisa lanjut lagi Fathul Wahab, Syarah Manhajul Tulab, lanjut lagi Syarhul Mahalli ala Manhajul Talibin. Terus kalau memang pengen tampil untuk hadir ke masyarakat, bisa menghadirkan solusi ke masyarakat, bekalnya harus banyak, saudara. Begitu juga ilmu tauhidnya, ilmu akhlaknya, saudara. Perbendaharaan bekalnya harus banyak. Tapi nggak cukup hanya paham ilmu agama saja. Diqqatul fahmi lid-dini wa dunya, punya pemahaman yang mendetail terhadap agama dan realita kehidupan di dunia, saudara. Kenapa kita penting untuk tahu realita kehidupan di dunia juga? Sebab para ulama memberikan analogi, perumpamaan. Bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh para ulama? Para ulama memberikan perumpamaan, ulama itu seorang alim, seorang dai, itu ibarat dokter. Ibarat apa? Ibarat apa? Dokter. Bagaimana maksud kehadiran seorang alim jadi dokter? Ya, sebagaimana dokter mengobati penyakit, orang alim itu juga memberikan solusi buat penyakit di tengah masyarakat, saudara. Maka untuk menjadi seorang dokter, minimal dia harus mengetahui dua hal. Apa yang harus diketahui bagi seorang dokter? Satu, dokter itu harus bisa mendiagnosis penyakit pasiennya, harus tahu ilmu tentang penyakit, dan bisa mendiagnosis penyakit yang ada di pasiennya supaya bisa memberikan penanganan yang tepat. Itu dokter tuh, saudara, harus bisa tahu ini penyakit apa yang sedang diderita oleh pasien, baru bisa menentukan langkahnya, saudara. Tapi tahu penyakit saja nggak cukup. Yang kedua, dokter itu harus punya perbendaharaan ilmu tentang obat-obatan yang cukup, saudara, tentang cara penanganan penyakit. Oh, penyakit ini obatnya ini, penyakit A obatnya A, penyakit B obatnya B. Dokter harus punya ilmu itu. Kalau seorang dokter, satu, tahu bisa mendiagnosis penyakit pasiennya dengan baik. Dua, dia punya perbendaharaan yang cukup terhadap obat-obatan untuk menangani penyakit pasiennya dengan baik. Maka insya Allah dokter itu akan memberikan obat yang tepat untuk penyakit yang tepat, sehingga hasilnya efektif dengan izin Allah Subhanahu. Begitu juga dai, ustaz, kiai, orang alim. Maka ibarat dokter, kalau dokter harus tahu penyakit, saudara, maka orang alim satu, saudara, harus tahu realita di sekeliling dia. Orang alim itu nggak boleh tutup mata, harus tahu realita di sekelilingnya, apa penyakit yang sedang diidap oleh masyarakat. Orang alim mesti tahu, oh di sini judi online lagi merajalela, oh di sini pinjol pakai riba lagi merajalela, oh di daerah sini banyak perzinahan, oh di sini banyak yang lagi mabok konser. Mesti paham orang alim, saudara. Orang alim itu nggak boleh hanya hidup di kitab saja, tapi dia harus melihat realita di sekelilingnya. Makanya ada kitab yang sangat bagus itu surah Syekh Muhammad Awam, namanya Ma'alim Irsyadiyah di Sina'ati Talibul Ilm. Syekh Muhammad Awam ini murid dari Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama besar ahli hadis. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini salah satu masyayikh daripada Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Syekh Muhammad Awam ini muasirnya Abu Yasir Muhammad bin Abdul Malik, saudara. Seleting dengan Abu Yasir Muhammad secara umur. Syekh Muhammad Awam menulis kitab judulnya Ma'alim Irsyadiyah di Sina'ati Talibul Ilm. Saya merekomendasikan santri dan guru baca kitab ini. Ini taklim muta'alimnya zaman now, saudara, saya sebutnya. Dia taklim muta'alim tapi dibungkus dengan pakaian yang cocok dengan zaman, yang lebih relevan, saudara. Bukan berarti taklim muta'alim gak relevan. Taklim muta'alim barokah, luar biasa, hasilnya terbukti, alhamdulillah. Cuman perkembangan dari taklim muta'alim ini kitab sangat bagus, Ma'alim Irsyadiyah di Sina'ati Talibul Ilm. Di akhir kitabnya beliau bahas, mengutip satu hadis dari Syama'il Muhammadiyah, bahwasanya di antara sifatnya Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yatafaqqahu ashabahu wa yas'alun nas amma bin nas.
Karena Nabi yatafaqqadu ashabahu wa yas'alun nasa amma bin nas wa yuhassinul hasana fayuqawwih wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhi. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan Nabi Muhammad itu salah satu sifat Nabi apa? Nabi itu yatafaqqadu ashabahu. Nabi itu selalu nyari sahabatnya. Kalau ada sahabatnya yang hadir, mana fulan? Mana fulan? Dicari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nggak sampai di situ. Di antara sifat Nabi ini yang perlu kita tiru, saudara, yas'alun nas amma bin nas. Nabi itu selalu menanya tentang apa yang lagi terjadi di tengah-tengah orang. Jadi apa yang terjadi di tengah masyarakat? Apa keresahan yang sedang dialami umat? Apa problem yang terjadi di tengah umat? Sehingga saudara, ini perlu ditiru orang-orang alim seperti Syekh Muhammad Awam. Orang alim itu nggak boleh hanya hidup di antara kitabnya saja. Ya, kitab itu modalnya. Ilmu syariat yang dia pelajari ibarat obat-obatannya, saudara. Itu solusi. Tapi nggak cukup. Dia mesti mendiagnosis orang alim penyakit pasiennya sebagai dokter. Orang alim mesti tahu apa yang terjadi di masyarakat. Tidak boleh tutup mata. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka kalau orang alim sudah punya perbendaharaan ilmu yang cukup sebagai solusi untuk masalah umat, dari Quran, dari hadis, dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dia tahu penyakit umat, dia tahu dengan persis, dengan baik, saudara. Maka kalau sudah seperti itu, orang alim akan bisa memberikan solusi yang tepat untuk problem yang ada di tengah umat. Tapi kalau dia hanya tahu ilmu saja, nggak tahu kehidupan di tengah masyarakat, ujung-ujungnya apa yang terjadi, saudara? Salah ngasih ayat, salah ngasih dalil. Akhirnya bukan memperbaiki, malah makin rusak, saudara. Tapi sebaliknya, cuma tahu informasi aja, baca berita aja, tahu keadaan umat, tapi nggak ngaji. Akhirnya ngaco, ngomong dengan omongan yang sesat, menyesatkan. Na'udzubillah min. Dan beginilah Islam. Islam itu bukan cuma buat dibaca ajarannya. Islam itu selalu jadi solusi. Makanya mari kita lihat baik-baik. Kita kalau belajar tafsir, ada asal sebabun nuzul. Ayat itu ada dua macam di dalam Ulumul Quran disebutkan. Ada yang qismun nazal ibtida'an wa qismun nazal akibat sababin. Ada ayat Quran yang turun memang tanpa sebab. Ada. Tapi di antara 23 tahun nazal Quran munajjaman Al-Quran turun berangsur-angsur. Ada ayat-ayat Quran yang nazal li sababin. Turun karena ada sebab nuzulnya, saudara. Ada kejadian begini, turun ayat. Ada bibit-bibit pluralisme. Orang-orang kafir menawarkan kepada Nabi Muhammad, na'budu ilaha kasanah wa ta'budu ilaha nasanah. Wahai Muhammad, kita nggak usah ribut, begini aja, bagi-bagi waktu aja. Kami nyembah Tuhan setahun, kamu nyembah Tuhan kami setahun. Ini bibit pluralisme nih, saudara. Campur aduk agama. Akhirnya apa? Al-Quran turun memberikan solusi, memberikan jawaban. Lakum dinukum. Imam Suyuti nulis satu kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul. Seringkali ayat Quran turun menjadi solusi bagi sebuah masalah. Begitu juga hadis. Ada istilah sababun nurut. Gara-gara ada kejadian seperti ini, Nabi bersabda. Ada kejadian seperti ini, Nabi bersabda. Artinya apa? Yang namanya ayat Quran, yang namanya hadis Nabi, yang namanya syariat harus bisa jadi solusi buat masalah umat, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka dua ini harus dipenuhi. Orang alim itu harus paham. Saya jadi ingat, saudara. Betapa pentingnya mengetahui keadaan dan betapa pentingnya punya bekal ilmu yang cukup sehingga bisa memberikan solusi yang tepat. Di dalam hadis disebutkan, saudara, pernah suatu saat Rasulullah SAW ditanya tentang hukum. Ada riwayat yang mengatakan mencium, ada riwayat mengatakan sekedar mubasyarah. Jadi bagaimana hukumnya suami istri atau suami mencium istrinya lagi puasa di bulan Ramadan? Tapi mohon maaf, ini hukum saya perlu pertegas. Maksudnya di sini ciuman bukan ciuman yang menelan sesuatu ya Pak ya. Mencium di sini maksudnya nyium yang tanpa tertelan sesuatu. Nggak perlu saya rinci penjelasannya, nggak perlu saya rinci. Apa hukumnya? Ada orang nanya Rasulullah SAW. Penanya pertama nanya hukum nyium istri di siang hari di bulan Ramadan. Nabi jawab boleh. Ada orang nanya lagi, Nabi
dijawab nggak boleh, saudara. Ini sahabat bingung, kok pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Yang satu nanya sama Nabi dijawab boleh, yang satu nanya dijawab nggak boleh. Ini bagaimana, benar yang mana? Oh, ternyata di akhir baru ketahuan. Yang nanya dijawab boleh sama Nabi, dia nyium istri ketika siang hari bulan Ramadan, itu yang nanya orangnya sudah sepuh, sudah off, sudah. Jadi kalau dia nyium istri di bulan Ramadan sekalipun aman, nggak masalah, sudah nggak bekerja, saudara. Paham? Yang satu lagi yang nanya masih muda, masih strong. Kalau dibilang boleh nanti offside. Jelas atau tidak? Makanya dilarang sama penting. Kalau nggak tahu realita bisa salah jawab, saudara. Nabi kasih contoh kepada kita hal mustafti, kadang-kadang beda penanya bisa beda jawaban, saudara. Di sini pentingnya mesti tahu keadaan umat dan mesti perbendaharaan yang cukup, ilmu yang cukup buat memberikan solusi di tengah masalah umat. Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah suatu saat di majelis ini ditanya sama seseorang, wahai Abdullah bin Abbas, kalau seseorang membunuh orang lain sesama muslim, kira-kira taubatnya bisa diterima nggak? Nanya begitu. Wahai Ibnu Abbas, ini kalau membunuh muslim taubatnya bisa diterima nggak? Itu tiba-tiba Ibnu Abbas jawab langsung, enggak, taubatnya nggak bakal diterima, langsung masuk neraka, kata Ibnu Abbas, sudah. Langsung masuk. Akhirnya orang ini pulang. Muridnya Abdullah bin Abbas bingung, wahai Ibnu Abbas, dulu kamu pernah jelaskan taubat asal bukan syirik diterima. Kok sekarang kamu bilang orang ngebunuh taubatnya nggak diterima? Bagaimana? Kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, ini tadi yang nanya, saya lihat mukanya lagi marah, lagi mau carok, saudara. Mau carok nanya dulu, nih saya kalau bunuh orang tobat diterima atau tidak? Kalau saya jawab tobatnya diterima, jadi, saudara. Akhirnya dia jawab nggak bisa diterima tobatnya, masuk neraka langsung kata Ibnu Abbas, saudara. Akhirnya dia nggak jadi ngebunuh. Alhamdulillah. Obat yang tepat untuk penyakit yang kira-kira jelas, saudara nggak? Orang alim mesti seperti itu, mesti paham keadaan. Maka nggak boleh, saudara. Makanya dalam Bugyatul Mustashidin disebutkan haram, saudara. Kita ngeluarin call yang nyeleneh ini, kadang-kadang yang suka bakso rasain deh. Sering dapat call yang aneh-aneh, senang diupload langsung di medsos, saudara. Haram nunjukin call yang nyeleneh, yang akhirnya bisa menyebabkan umat masuk dalam tasahul, ngegampangin makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Haram, saudara. Kenapa? Karena yang namanya ilmu syariat bukan sekedar buat bangga-banggaan, bukan untuk menuruti hawa nafsu, tapi untuk bisa menjadi solusi dari problem di tengah umat. Alhamdulillah. Makanya mesti paham yang seperti ini. Bahaya kalau orang nggak paham, asal hafal ayat Quran tapi nggak paham keadaan umat. Akhirnya ada satu kampung, di satu kampung itu banyak orang yang malas, istrinya udah pada kesel, lakinya begadang mulu, minum kopi, main darbe, kalau pagi tidur bangun zuhur, saudara. Akhirnya ceramah di kampung tersebut, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu cuma main-main saja, nggak usah serius-serius dunia. Ya yang malas makin senang, saudara. Ngadepin orang malas itu mestinya pakai hadis. Man sa'ala ya'alih bahwa fisabilillah. Siapa yang kerja mencari nafkah buat keluarganya, maka dia berarti sedang jihad di jalan Allah. Wa man sa'ala walidayh bahwa fisabilillah. Siapa yang sedang bekerja mencari nafkah buat kedua orang tuanya, berarti dia sedang jihad di jalan Allah. Wa man sa'ala nafsih. Barang siapa yang bekerja buat dirinya sendiri, liu'iffahu, supaya dia punya iffah, enggak minta-minta, enggak makan yang haram, dia kerja dengan niat seperti itu, maka bahwa fisabilillah, berarti dia sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malas mesti dikasih hadis yang menjadi obat supaya tidak jelas. Ada orang mau dakwah, udah semangat nih mau dakwah, masuk ke sebuah daerah, ketemu sama orang yang nanggung, ilmunya nanggung, akhirnya bilang, percuma dakwah, indah kalantah diman ahbabta walakin Allah yahdi man yasha.
Percuma dakwah, kamu nggak akan bisa kasih hidayah. Hidayah di tangan Allah. Ya batal dakwahnya, saudara. Orang mau dakwah kasih motivasi, ada alal khair kafa'ili, bagus kamu dakwah, jangan putus asa. Siapa tahu dakwah kamu manfaat. Kalau dakwah kamu manfaat, maka kamu dapat pahala. Orang yang didakwahi sampai kapanpun dia baik, kamu dapat pahalanya. Supaya semangat dah. Obat yang tepat diberikan kepada penyakit yang maka sebagaimana dokter itu saudara harus tahu satu, ilmu tentang diagnosis penyakit. Dokter harus tahu apa penyakit pasiennya supaya penanganannya tepat, supaya obatnya tepat. Dan juga cukup cuma tahu saja, dia harus tahu ilmu tentang obat-obatan, obat apa yang tepat untuk penyakit tersebut, saudara. Begitu juga orang alim. Orang alim selain dia harus tahu ilmu, dia harus paham syariat, harus punya perbendaharaan ilmu yang cukup. Tapi tidak cukup hanya itu saja, dia harus melihat keadaan umatnya, keadaan masyarakat di sekitarnya, sehingga ilmunya bisa dijadikan solusi yang tepat untuk permasalahan umat. Kira-kira jalan seperti alhamdulillah. Jam berapa ini? Jam 11 kurang 10 menit. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong aja udah tobat ini, Bu. Orang Sampang jam segini masih ngaji. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keberapa sekarang? Tadi yang pertama apa? As-silatul billah. Yang kedua islahun nafas. Yang ketiga diqqatul fahmi din wa dunya, harus punya pemahaman yang detail terhadap agama dunia. Yang keempat al-ikhlas, saudara. Ikhlas. Yang keempat ikhlas. Hada sirrun najah. Ikhlas itu rahasia keberhasilannya. Ikhlas. Mukhlishina lahuddin, murni tulus karena Allah, bukan karena berharap pujian, bukan karena takut cacian. Karena salah satu ciri-ciri ikhlas an yastawi indahul madhu wadzam. Ciri orang ikhlas itu diantaranya dipuji sama dicaci sama. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu orang ikhlas. Karena dia beramal bukan karena berharap pujian, bukan karena takut cacian, tapi beramal murni mencari ridha Allah Subhanahu. Itu ikhlas, saudara. Kalau sudah ikhlas, Bapak Ibu sekalian, hasilnya seperti para ulama-ulama dulu, dakwahnya luar biasa. Maka lillah yanmu yastamir. Kalau sudah tulus ikhlas karena Allah, maka dia akan berkesinambungan, akan terus nyambung. Maka lillah dama wattasal. Kalau sudah ikhlas karena Allah, dia akan terus langgeng, saudara. Ini pesantren Al-Ihsan berdiri lebih dari 200 tahun lalu. 8 generasi sudah memimpin daripada pesantren ini. Kalau bukan karena keikhlasan para pendirinya, mustahil pesantren ini bisa berdiri sampai detik itu, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan para pendiri pesantren ini. Dapat keberkahan Maulana Sunan Ampel, saudara. Dapat keberkahan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Amin ya rabbal. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, saudara, maka minal galab wasala ilal galab. Apa yang keluar dari hati karena Allah akan sampai ke hati. Ikhlas ini, the power of ikhlas luar biasa. Ikhlas menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, saudara, yang rumit menjadi gampang. Ikhlas itu menjadikan yang sudah mandek bisa ada solusi. Kuncinya ikhlas. Timbul pertanyaan, Habib, ya udah kalau belum ikhlas mendingan nggak usah dulu, Habib. Saya belum bisa ikhlas. Hati saya masih sering riya, masih sering ujub. Kalau begitu lebih baik nggak usah dakwah dulu, Habib. Nggak usah share-share di medsos dulu, Habib. Nggak usah nge-share hal yang positif. Mau ngapain, saya belum ikhlas. Masih ngelihat, kalau habis nge-share masih ngelihat like-nya berapa ya, subscribe-nya berapa ya. Kalau masih belum ikhlas mendingan nggak usah, Habib. Mau ngapain, nanti saya cuma jadi dosa. Syirkun khafi, syirik yang nggak nampak. Mendingan nggak usah dulu.
Saudara, nggak begitu cara berpikirnya. Saya teringat satu hal, saudara. Kalau orang semua harus nunggu ikhlas baru beramal, maka nggak akan ada orang yang beramal. Karena mujahadah buat bisa ikhlas itu sampai mati, saudara. Saya teringat waktu saya ngaji Ihya, guru saya Abu Habib Zain bin Hasan Baharun, saudara, yang mana pendiri Ponpes Dalwa Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Habibullah rahimahullah rahmatul abrar, itu masih ada erat hubungannya dengan pendiri pesantren ini, saudara, dengan ayah daripada Kiai Mahrus. Kiai Mahrus tadi cerita dulu Abu Habib Hasan Baharun, guru kami pendiri Dalwa, itu masih sering datang kemari dulu. Sebelum diraji beliau masih di Sumeneb, suka datang kemari. Artinya ada hubungan erat, saudara. Alhamdulillahirabbil. Beginilah hubungan antara habaib dan kiai, insyaallah nggak bisa dipisahkan sampai hari kiamat. Allahu akbar. Saudara, saya waktu itu ngaji Ihya sama Abu Habib Zain, jilid 3 Muhlikat. Pas lagi bahas tentang riya, beliau menyampaikan satu kisah yang sampai sekarang terngiang-ngiang di otak saya. Ada satu orang ulama, masih muda ulama ini, santrinya banyak. Ketika dia ngajar di hadapan santrinya banyak dan dia alim. Santrinya terpesona dengan cara dia ngajar, saudara. Jamaahnya itu terpesona luar biasa. Ketika dia ngajar seperti itu, dalam hatinya timbul khawatir dalam hatinya, oh saya ini hebat ya, santri saya banyak, santri saya semua terpukau dengan apa yang saya sampaikan, hebat luar biasa saya kalau begitu. Dalam hatinya terbesit seperti itu, saudara. Habis itu dia lanjut ngajar. Setelah dia lanjut ngajar, nggak lama kemudian timbul lagi dalam hatinya, ya Allah, saya nih ternyata saya ujub, saya ngajar bukan karena Allah, saya sombong merasa diri saya hebat. Kalau begitu udahlah, majelis saya mendingan saya stop saja daripada saya riya, saya doa nanti bukan karena Allah, lebih baik saya stop, nggak usah saya lanjutkan. Akhirnya syekh itu, orang alim itu menyetop majelisnya gara-gara takut riya, saudara. Pulanglah dia ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, saudara, ada ayahnya ulama besar, ulama sepuh. Ulama itu kalau sepuh biasanya secara spiritual lebih matang, saudara. Akhirnya datang ayahnya bilang, nah kenapa kau nggak ngajar? Ayahnya mengatakan, anaknya mengatakan, iya ya, saya tadi ngajar tapi saya merasa diri saya gak ikhlas, saya riya, saya ujub, saya sombong, saya berhenti aja lah ngajar daripada saya dosa, mendingan saya berhenti. Apa kata ayahnya, saudara? Nak, ketahuilah, tadi waktu kamu ngajar, kamu riya, kamu ujub, setan senang. Setan senang, saudara. Tapi begitu kamu stop itu majlis, gara-gara takut tidak ikhlas, gara-gara takut riya, setan pesta. Jadi waktu dia riya, setan senang karena dia tidak ikhlas. Tapi begitu dia stop majlis gara-gara takut riya, setan bukan senang lagi, pesta, saking senangnya, saudara. Artinya apa pelajaran yang bisa kita ambil, saudara? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu' Syarhul Muhadzab. Ketika Imam Nawawi bicara soal adabul muallim, adab seorang alim, seorang guru, saudara. Imam Nawawi mengatakan, ketika kita ngajar, ketika kita dakwah, ketika kita menyebarkan ilmu, baik di dunia nyata ataupun dunia maya, jangan nunggu ikhlas dulu. Jalankan saja, yang ngajar tetap ngajar, yang dakwah tetap dakwah, yang menyebarkan ilmu tetap menyebarkan ilmu sambil belajar. Jalankan yang udah kita jalankan kebaikan, jalankan sambil belajar ikhlas. Kalau sampai kebaikan kita stop gara-gara takut ikhlas, ya setan pesta karena berhasil mencegah kebaikan dari banyak orang, saudara. Terus dakwah, yang ngajar, yang punya pesantren, yang nge-share melalui medsosnya, share melalui medsosnya, sambil noto hati, saudara, sambil pelan-pelan hatinya diperbaiki. Sebab Bapak Ibu sekalian, yang namanya mujahadah untuk ikhlas itu sampai mati. Belajar ikhlas itu sampai mati. Bahkan makin besar posisinya di tengah masyarakat, setan yang goda supaya nggak ikhlas itu semakin besar. Mungkin ini antara yang hadir di sini, yang setan buat menggoda nggak ikhlas paling besar saya, karena saya di panggung, saudara. Orang itu nggak akan ada habisnya. Maka sebagaimana setan nggak akan berhenti untuk goda kita supaya nggak ikhlas, kita juga begitu, saudara. Kita nggak boleh berhenti untuk mujahadah supaya ikhlas. Maka kalau nunggu ikhlas dulu baru beramal,
Akhirnya orang nggak ada yang akan beramal. Terus beramal, terus berbuat baik sambil belajar sambil berusaha ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abad ilmu an yakuna illa lillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal. Udah berapa yang saya sebutkan? Berarti sekarang yang tadi yang pertama apa? As-silatu billah, hubungan dengan Allah. Yang kedua islahun nafas, memperbaiki diri sendiri. Yang ketiga diqqatul fahmi lid-dini wad dunya, punya pemahaman yang mendetail terhadap agama dan realita dunia. Yang keempat, yang kelima sekarang saudara, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, syarat yang kelima asy-syaja'ah, keberanian. Syaja'ah ini sifat terpuji, keberanian itu sifat terpuji. Kalau alim Ihya Ulumuddin menjelaskan, di antara min ummahat, ya, di antara induk kuwah yang ada dalam diri manusia, kekuatan yang ada di diri manusia namanya kuwatul ghadab. Kuwatul ghadab, kekuatan amarah itu ada dalam diri setiap orang. Nah, seseorang yang kuat kekuatan amarahnya offset, ifrat, maka dia akan punya sifat tahawur. Berani tapi nggak pakai perhitungan, ngawur namanya saudara, itu tahawur. Kuwatul ghadab kalau ifrat tahawur, kalau offset jadinya tahawur. Tapi kalau kuwatul ghadab kata Imam Ghazali tafriq, kekuatan amarahnya terlalu rendah, nggak punya amarah sama sekali, jadinya jubun, pengecut saudara. Jadi pengecut itu bukan berarti pasti lemah sifat baik, enggak. Pengecut itu sifat tercela. Ngawur berlebihan tercela. Pengecut juga sifat tercela, saudara. Ini ifrat dan tafriq. Tapi kalau kekuatan amarah dilatih, dijaga dengan seimbang, muqtadil, maka akan lahirlah sifat mulia yang namanya syaja'ah, kata Imam Ghazali. Keberanian. Itu sifatul mahmudah, sifat mulia, saudara. Maka orang yang mau dakwah, yang mau terjun dengan memperbaiki masyarakat harus punya keberanian. Sebab yang dia sampaikan ini wahyu. Ketika menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran, akan banyak berbenturan dengan hawa nafsu yang gak terima ketika diluruskan, saudara. Jangankan kita Pak Bu, nggak usah bicara soal keras lembut, nggak usah. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu di fase Makkah kurang lembut apa Nabi Muhammad? Ditimpuki, dilempari kotoran, dicaci maki, sudah diludahi Rasulullah. Nabi sabar, Nabi jawab dengan akhlak, sudah. Bahkan ditawarkan sama malaikat supaya gunung itu ditebalikin sama Nabi untuk Nabi SAW biar hancur semua orang yang menyakiti Nabi. Enggak, Nabi tolak. Nabi berharap mereka berkeluar dari sulbi-sulbi mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu kurang lembut apa Bapak Ibu sekalian? Tapi Nabi diboikot, hampir dibunuh Rasulullah SAW, sudah diusir dari kotanya sendiri. Nabi kurang lembut apa? Tapi kenapa itu semua terjadi? Karena Nabi menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, saudara. Nabi itu orang paling jujur. Mereka percaya kepada Rasulullah. Bahkan setelah mereka musuhi Nabi sekalipun, mereka kalau punya barang bingung nitipin ke siapa, nggak percaya sama orang, tetap nitipin ke Rasulullah. Padahal udah musuhi Nabi, saudara. Tapi kalau nitipin barang tetap ke Rasulullah SAW, karena mereka Nabi Amin, nggak mungkin bohong. Tapi giliran Nabi nyampaikan kebenaran, mereka ganggu, mereka hina, mereka mau bunuh, sudah. Maka Nabi dibujuk. Bagaimana caranya berhenti? Mau perempuan dikasih perempuan yang paling cantik, kalau mau harta dikasih harta sehingga jadi orang yang paling kaya. Mau jabatan menjadi raja, asal jangan lanjutkan dakwahnya. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Law wada'u syamsa biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlikuna au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tegas, ditawarin harta, tahta, wanita, diancam, diintimidasi, diboikot. Apa kata Nabi Muhammad? Andai kata mereka meletakkan matahari di telapak tangan kiri kananku, bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, supaya Nabi diam, saudara. Demi Allah, aku tidak akan pernah berhenti sampai diberikan kemenangan atau mati bersih bakar, saudara.
sekalian, punya ilmu itu supaya ilmunya bisa disampaikan butuh keberanian. Tanpa keberanian nggak bisa, saudara. Maka bagaimana Habib? Caranya supaya berani itu seperti apa Habib? Syekh Muhammad Al-Ghazali, saya kalau nyebutin Imam Ghazali berarti Abi Hamid. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali berarti Syekh Muhammad Mu'asir, saudara. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan kalau mau berani kuncinya ada dua. Satu, kalau mau berani menyampaikan kebenaran, ya jangan berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Kalau sudah berharap dengan apa yang dimiliki orang lain, jangan mimpi kita berani menyampaikan kebenaran. Ada satu Habib, satu kiai, setiap bulan dibantu 20 juta sama bupati, misalkan begitu bupatinya maksiat bikin kebijakan yang merugikan umat, mikir waduh, kalau saya tegur urusannya 20 juta stop ini setiap bulan, sudah. Begitu punya rasa harapan kepada apa yang di tangan orang lain, hilang keberanian. Ada satu orang kaya biasa ngasih sekian juta, suatu saat orang kaya itu maksiat terang-terangan. Tapi karena berharap takut nggak dikasih sama dia, waduh, kalau saya tegur dia nanti marah. Kalau marah nanti saya nggak dikasih lagi. Wes nggak apa-apa, wes ingkar pakai hati saja. Begitu kita berharap, selesai, hilang itu keberanian, saudara. Emang nggak boleh menerima hadiah dari orang lain? Boleh, silahkan. Menerima bantuan dari pemerintah, silahkan. Orang itu duit rakyat, itu silahkan. Yang nggak boleh itu berharap, itu yang nggak boleh. Menerima silahkan. Saya kenal ada orang-orang soleh yang saya tahu, orang-orang yang istiqomah, ada hadiah dikasih sama orang kaya, diterima sama dia selama halal. Dikasih hadiah sama pejabat selama jelas sumbernya halal, diterima. Nggak ditolak apa dia, tapi nggak berharap, sehingga ketika orang itu salah tetap bisa diluruskan, tetap bisa ditegur. Tapi ketika kita berharap, di situ hilang keberanian. Betul atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya supaya ikhlas apa? Kalau mau ikhlas hanya berharap kepada Allah. Sadar, kalau sudah berharap kepada Allah, sadar apapun keburukan yang direncanakan oleh manusia, kalau Allah belum izinkan, tidak akan bisa mereka melakukan itu. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, kalau mereka Allah belum izinkan, tidak akan bisa sampai kepada kita, saudara. Keberanian tidak mempercepat kematian, rasa takut tidak memperlambat kematian. Kalau sudah berharap kepada Allah seperti itu, maka tidak akan ada rasa takut, saudara. Apapun kemungkaran yang hadapannya, dia akan sampaikan. Apapun kematian di hadapannya, dia akan sampaikan. Kalau sudah nggak berharap dari tangan manusia, hanya berharap kepada Allah, maka dia nggak peduli, saudara. Dia akan sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nggak ada urusan mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersibara, tidak pernah mundur untuk sampaikan kebenaran, saudara. Takbir, takbir, takbir. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka kalau mau jadi ulama, jadi dai, jadi ustadz, jadi kiai, ya, kalau mau bisa betul-betul gak bergantung ke manusia, ada dua pilihan. Imam makomnya makom tajrid, tawakal sepenuhnya kalau dia jadi wali, saudara. Atau yang kedua, makom kasab, dia gak boleh bergantung kepada dakwahnya, harus berusaha bergantung kepada punya usaha, independen, punya kemandirian ekonomi. Kalau seorang ulama udah punya kemandirian ekonomi, dia gak akan bisa diatur oleh siapapun, saudara. Kayak Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik Al-Hasani. Abu Yazid Muhammad itu wali, arif billah, alim, allama, tapi kaya. Tujuan kaya bukan buat dihormati, karena dalam Islam nggak boleh dihormati jadi tujuan, bukan. Tapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa independen. Abu Yazid Muhammad itu dalam sebulan sedekahnya berapa? Santrinya saja dibayarin sama beliau. Orang tua santrinya dikasih uang sama Abu Yazid Muhammad. Kurang apa beliau? Itu janda-janda yang ada di Mekah yang miskin-miskin semuanya ulama-ulama dikasih sama beliau, saudara.
Beliau nggak butuh dari orang lain, makanya apapun beliau sampaikan nggak ada takutnya, saudara. Kenapa? Karena beliau nggak berharap dari apa yang ada di tangan orang, tapi murni berharap kepada Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi yang kelima apa? Syaja'ah. Yang kelima apa? Apa artinya syaja'ah? Kalau begitu berani penting atau tidak? Orang kompak berani penting atau tidak? Santri Al-Ihsan siap berani menyampaikan kebenaran? Siap berani mengatakan yang hak itu hak? Siap untuk berani mengatakan yang batil itu batil? Siap berani menegakkan syariat? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ada berapa semuanya? Orang kompak semua ada berapa? Syarat yang pertama silatu billah, harus punya hubungan dengan. Syarat yang kedua islahun nafas, memperbaiki diri. Yang ketiga diqqatul fahmi lid-dini wad dunya, punya pemahaman yang mendetail terhadap agama dan realita dunia. Yang keempat, yang kelima syaja'ah, berat. Maka kalau sudah dakwah seorang dai punya silah billah, punya hubungan dengan Allah, dakwahnya betul-betul akan jadi tuntunan manusia menuju Allah. Kalau seorang dai sudah islahun nafas, maka dirinya akan menjadi panutan, sehingga dakwah bukan tontonan tapi menjadi tuntunan, saudara. Kalau sudah punya diqqatul fahmi lid-dini wad dunya, maka dakwahnya akan menjadi solusi buat problem umat, sehingga betul-betul memberikan tuntunan kepada umat, kepada perbaikan. Kalau sudah punya ikhlas, maka dakwahnya akan betul-betul tulus karena Allah, membekas di hati sebagai sebuah tuntunan. Dan kalau sudah syaja'ah, dia akan menyampaikan tuntunan tersebut tidak peduli apapun resikonya. Sehingga kalau ini semua dilakukan, setiap dari diri kita berusaha menanamkan 5 hal ini dalam diri kita, insya Allah keadaan umat ke depan akan makin baik, insya Allah. Maka terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan barokah sholawat Pondok Pesantren Al-Ihsan dijaga oleh Allah. Guru kita, kiai kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Perjuangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barokah sholawat, saudara, kita doakan mudah-mudahan barokah sholawat. Kita doakan mudah-mudahan yang punya hajat ini Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan jangan lupa kita doakan ya, mudah-mudahan barokah sholawat, mudah-mudahan kita doakan ya saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza yang sampai saat ini masih terus dizalimi oleh Israel, dibombardir. Mudah-mudahan Palestina dan Gaza segera merdeka. Israel hancur, Amerika hancur, amin ya rabbal. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang kena musibah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Begitu pula saudara-saudara kita di Bandung, di Jawa Barat, dan di berbagai daerah lain yang kena musibah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Indonesia Allah jauhkan dari bala, Indonesia Allah jauhkan dari musibah, Indonesia Allah jauhkan dari bencana, amin ya rabbal. Juga saudara, sambil kita baca sholawat, ini ada hadrah nggak? Hadrah bukan hadrah? Ada hadrah? Nggak ada. Mana anak hadrah? Siap hadrah? Siap-siap aja itu. Masya Allah, anak hadrah yang udah siap, saya doakan istrinya 4 semua, insya Allah. Habib ngedoain tuh, Habib aja nggak bisa. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha numat, insyaallah taala minal aminin. Mana ada hadrah? Kalau nggak ada ya udah. Ya. Sambil kita baca sholawat, lisannya digerakkan. Sambil kita baca sholawat, ya kita di pondok lagi proses pembangunan, saudara.
Maka kewajiban bagi kita, pondok sudah memberikan kita segalanya. Hal yang paling berharga yaitu ilmu sudah diberikan oleh pondok buat kita. Maka tugas kita ikut bersama-sama membangun pondok ini, insya. Maka sambil kita baca sholawat, nanti akan ada yang keliling, saudara. Kita keluarkan infak terbaik kita untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren Al-Ihsan yang pahalanya kembali ke kita sendiri. Jadi amal jariah buat kita sendiri, insya. Ayo sama-sama semuanya, semua keluarkan suaranya. Sholatullah salam ala Taha Rasulillah. Sholatullah ala Yasin. Kurang kompak sholatullah Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Angkat tangan semua, kita sama Allah tawassul. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahli ya Allah. Salatullah salamullah Allahumma barik lana bil hadatsah
فرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Mudah-mudahan semua yang punya hajat dikabul hajatnya, semua yang punya hajat dikabul hajatnya, hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Wa khususan al-walid ووصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دين الآخرة خصوصا إلى روح مؤسس هذا المعهد وأصوله وفروعهم وجميع مشايخ هذا المعهد ومن درس في هذا المعهد ومن درس في هذا المعهد ومن عمر هذا المعهد. وأن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المعهد معهدا طيبا صالحا مباركا معمورا يتخرج منه العلماء العاملون والدعاة المخلصون ممن يقر بهم عين النبي صلى الله عليه وسلم. على هذه النية ولكل نية صالحة وأعلمنا وأسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan ada yang ditutup sampai acara selesai, setuju? Jangan ada yang pulang sampai acara benar-benar ditutup selesai, setuju? Saya minta maaf kalau saya harus kembali duluan, karena saya harus ke Bangkalan. Dan juga Masya Allah ini kita dari pagi dari Jakarta, siang terbang, sore mendarat di Surabaya, langsung kemari, belum mampir kemana-mana. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan besok di akhirat kita dikumpulkan di surga sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah berkahi sisa bulan Sya'ban kita. Allah sampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dapat taufik buat khatmul Quran, dapat taufik untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.